Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen, Ibu Ana Nafita Syairah, Magister Pendidikan, sebagai dosen pengampu digitalisasi komunikasi pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Rati, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 4 Blended. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak atau komunikator kepada pihak lain ataupun komunikan dengan tujuan mencapai kesamaan makna. Komunikasi menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Dalam ilmu pengetahuan, komunikasi bersifat multidisipliner karena dapat dikaji dari sudut pandang psikologi, sosiologi, politik, bahkan matematika dan teknologi. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatio, yang berarti membuat sama atau mencapai kesamaan makna. Proses komunikasi. Yang pertama itu ada perspektif psikologis, yaitu komunikasi dipengaruhi oleh kondisi mental, komunikator, dan komunikan. Pesan terdiri dari isi pikiran atau perasaan dan lembaga atau bahasa sebagai simbol. Yang kedua, perspektif mekanis, yaitu menekankan proses fisik penyampaian pesan, lisan atau tulisan. Indera seperti mata dan telinga berperan dalam menerima pesan. Adapun jenis proses komunikasi, yang pertama itu primer, langsung menggunakan lembaga, verbal, bahasa, dan nonverbal, isyarat, ataupun ekspresi. Yang kedua, sekunder, melalui media seperti surat, radio, TV, karena jarak atau jumlah komunikan. Yang ketiga, linear, komunikasi satu arah tanpa tanggapan. Yang keempat, sirkuler, komunikasi dua arah, ada feedback dari komunikan. Faktor penunjang komunikasi yang efektif. Yang pertama, berorientasi pada komunikan, yaitu memahami kondisi dan kemampuan penerima pesan. Yang kedua, bahasa yang digunakan harus mudah dimengerti. Yang ketiga, struktur dan isi pesan harus relevan dan menarik. Yang keempat, media dan waktu penyampaian pesan harus tepat. Yang kelima, komunikator harus memiliki kredibilitas dan daya tarik. Hambatan-hambatan komunikasi. Yang pertama, gangguan teknis atau mekanik, masalah saluran komunikasi, misal sinyalnya rusak. Yang kedua, gangguan semantik, perbedaan makna karena latar belakang individu yang berbeda. Evasi komunikasi. Evasi komunikasi adalah usaha untuk menyimpangkan atau menyesatkan komunikasi. Yang pertama, menyesatkan makna, yaitu interpretasi yang disengaja agar makna pesan berubah. Yang kedua, mencatatkan pesan, yaitu menyebarkan pesan dengan isi yang sudah diubah. Yang ketiga, mengubah karangan referensi, menyampaikan ulang pesan dengan sudut pandang berbeda demi kepentingan pribadi. Urgensi komunikasi. Komunikasi itu sangat penting karena yang pertama, membantu membangun dan memelihara hubungan antar individu dan kelompok. Yang kedua, menjadi alat utama dalam menyebarkan informasi dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, merupakan dasar penting dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang. Yang keempat, menunjang efektivitas kerja, organisasi, dan pemerintahan. Yang kelima, mencegah serta membantu menyelesaikan konflik antara pribadi, kelompok, suku, bangsa, bahkan ras. Peran komunikasi dalam kehidupan. Yang pertama, sebagai alat interaksi sosial, memungkinkan manusia hidup secara kolektif. Yang kedua, sebagai media pertukaran informasi yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sebagai sarana membangun pemahaman dan menyampaikan persepsi. Yang keempat, sebagai pendukung penyelesaian masalah baik di lingkungan keluarga, masyarakat, atau
ataupun organisasi. Komponen-komponen komunikasi. Yang pertama, komunikator, yaitu pihak yang menyampaikan pesan. Yang kedua, pesan, isi atau informasi yang disampaikan. Yang ketiga, media, yaitu saluran atau alat untuk menyampaikan pesan. Yang keempat, komunikan, yaitu pihak yang menerima pesan. Yang kelima, feedback ataupun umpan balik, yaitu tanggapan dari komunikan. Yang kelima, noise ataupun gangguan, yaitu hambatan atau gangguan dalam proses komunikasi. Yang ketujuh, konteks, yaitu situasi atau latar yang mempengaruhi komunikasi. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan proses penting dan tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena menjadi sarana utama dalam menyampaikan pikiran, perasaan, serta membangun hubungan sosial. Komunikasi memiliki berbagai dimensi, baik secara pribadi maupun sosial, dan melibatkan sejumlah komponen seperti komunikator, pesan, media, komunikan, feedback, gangguan, dan konteks. Komunikasi juga memiliki berbagai bentuk, mulai dari verbal, nonverbal, primer, sekunder, linear, hingga sirkuler. Untuk mencapai komunikasi yang efektif, dibutuhkan pemahaman antar komunikator dan komunikan serta penggunaan pesan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penerima. Dengan demikian, komunikasi yang baik berperan penting dalam membangun pemahaman, mencegah konflik, dan menunjang efektivitas dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.